mahasiswa Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, bertemu kembali dalam video pembelajaran untuk mata kuliah praktek pengorganisasian masyarakat. Dan video ini adalah pertemuan ke-6 dan tema yang akan kita bahas dalam pertemuan ini adalah tahapan pengorganisasian masyarakat. Teman-teman mahasiswa sekalian, seperti di dalam pembahasan tentang prinsip-prinsip pengorganisasian masyarakat, ada satu prinsip penting di dalam pengorganisasian masyarakat, yakni prinsip praksis. Praksis itu adalah proses pengorganisasian masyarakat itu seperti sebuah siklus, yakni ada aksi, refleksi, dan aksi lagi. Dan siklus ini terus berputar, yang tidak akan berhenti dan terus menerus berputar. Ada juga yang mengandaikan proses-proses pengorganisasian itu seperti membangun rumah. Nah, di dalam proses membangun rumah ini, hal pertama yang biasanya terjadi adalah adanya sekelompok orang, atau biasanya adalah adanya keluarga yang menginginkan adanya rumah sebagai tempat tinggal mereka. Maka proses pengorganisasian masyarakat pada awalnya adalah adanya sekelompok orang yang memiliki keinginan bersama untuk melakukan tindakan-tindakan dalam rangka untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi. Tahapan kedua di dalam proses membangun rumah itu adalah keluarga itu memiliki gambar tentang rumah yang direncanakan. Ini artinya di dalam proses pengorganisasian masyarakat diperlukan adanya strategi yang berisi tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara melakukannya untuk mewujudkan keinginan bersama yang sudah dirumuskan pada tahap yang pertama. Tahap ketiga dari proses membangun rumah itu adalah menghitung sumber daya yang kita miliki. Lalu kemudian alat-alat dan keterampilan yang kita butuhkan untuk mewujudkan gambar rumah yang sudah kita sepakati bersama, serta perangkat-perangkat kerja yang diperlukan agar gambar rumah yang kita sudah putuskan itu dapat kita wujudkan. Demikianlah di dalam konteks pengorganisasian masyarakat, kita perlu mengidentifikasi sumber daya yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, lalu kekuatan-kekuatan apa yang kita miliki, lalu juga kita mengenali kelemahan-kelemahan yang kita miliki, dan juga mengidentifikasi sumber-sumber daya yang lainnya yang kita perlukan untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan oleh kelompok masyarakat itu. Setelah kita mengidentifikasi sumber daya yang kita miliki, keterampilan yang kita miliki, kerangka kerja yang kita miliki untuk mewujudkan rumah yang kita inginkan, tahapan berikutnya adalah melakukan seluruh rencana yang sudah kita buat untuk proses pembuatan atau pembangunan rumah yang kita inginkan. Demikian halnya dengan proses-proses pengorganisasian masyarakat. Setelah kita mengidentifikasi sumber daya yang kita miliki, kekuatan dan kelemahan yang kita miliki, serta sumber daya lainnya yang diperlukan, maka tahapan berikutnya adalah melaksanakan atau mengimplementasikan dari rencana-rencana, strategi, dan cara-cara melakukannya sebagaimana yang sudah kita rumuskan pada tahapan sebelumnya. Seperti halnya membangun rumah, pengorganisasian masyarakat itu adalah proses untuk membangun wadah bagi masyarakat di dalam menjalani kehidupan sehari-hari, termasuk wadah bagi masyarakat
untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah rumah dia membutuhkan fondasi yang kokoh. Demikian halnya dengan wadah untuk pengorganisasian masyarakat juga membutuhkan fondasi yang kokoh. Karena dengan fondasi yang kokoh, rumah yang kita bangun, pengorganisasian masyarakat yang kita bangun, dia tetap akan memiliki kekuatan di dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan mengandaikan bahwa pengorganisasian masyarakat itu seperti proses membangun rumah, atau ada yang menggambarkan bahwa proses pengorganisasian masyarakat itu seperti sebuah siklus yang terdiri dari aksi, refleksi, dan aksi lagi yang disebut dengan prinsip praksis di dalam proses-proses pengorganisasian masyarakat. Maka pada hakikatnya proses-proses pengorganisasian masyarakat itu memiliki tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan ini disebut dengan daur atau siklus pengorganisasian masyarakat. Nah, siklus pengorganisasian masyarakat itu dimulai dengan tahap yang pertama disebut dengan pendekatan atau membangun hubungan, building relationship. Dan ini adalah tahapan yang penting bagi seorang pengorganisir masyarakat untuk memulai proses-proses pengorganisasian masyarakat, yakni melakukan pendekatan kepada masyarakat. Lalu tahapan berikutnya adalah memetakan masalah. Pemetaan masalah ini tujuan utamanya adalah membantu seorang pengorganisir masyarakat mendapatkan gambaran tentang masyarakat yang akan mereka organisir. Lalu dalam gambaran ini, seorang pengorganisir masyarakat menemukan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, masalah-masalah penting dan mendesak. Nah, berdasarkan pada pemetaan masalah ini, seorang pengorganisir masyarakat bersama masyarakat yang mereka organisir merencanakan aksi, meliputi merencanakan strategi-strategi dan merencanakan taktik atau cara-cara apa yang digunakan untuk mengatasi masalah yang sudah dirumuskan pada tahapan sebelumnya. Setelah seorang pengorganisir masyarakat bersama masyarakat yang mereka organisir merumuskan strategi dan taktik, tahapan berikutnya dari proses pengorganisasian masyarakat adalah melaksanakan aksi yang sudah direncanakan. Nah, tahapan terakhir dari siklus pengorganisasian masyarakat adalah refleksi dan evaluasi. Refleksi dan evaluasi ini adalah proses di mana seorang pengorganisir masyarakat dan masyarakat yang diorganisir mengevaluasi terhadap proses-proses pengorganisasian masyarakat yang sudah dilakukan. Proses ini dimaksudkan untuk mengenali apa yang sudah berjalan baik dan mana yang belum. Lalu kemudian mengambil pelajaran dari proses-proses pengorganisasian yang sudah dilakukan. Dan pembelajaran yang diperoleh dari proses refleksi dan evaluasi ini akan menjadi basis bagi proses-proses pengorganisasian berikutnya. Teman-teman mahasiswa yang saya banggakan, inilah tahapan-tahapan di dalam proses pengorganisasian masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas tahap demi tahap dari proses pengorganisasian masyarakat ini pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, sampai ketemu pada video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.